saya melihat dan meyakini bahwa pemimpin itu butuh 2 periode untuk bisa menuntaskan apa-apa yang dia siapkan dan itu kembali kepada kemaslahatan masyarakat. NWDI itu tidak mendukung Rohmi Firin. Jadi untuk Pilkada NTB ini memang saya pernah menyampaikan statement tentang 2 hal. Ya. Jadi ada 2 hal yang saya statementkan. Yang pertama, saya mendukung Zul Rohmi untuk periode kedua. Kenapa? Ya karena bagi saya setiap keputusan itu harus berbasis pada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan, data, survei di mana-mana ya memang memperlihatkan bahwa pemimpin itu butuh rentang waktu. Kalau dalam bahasa kita 2 periode, termasuk kepemimpinan nasional kita. Untuk apa? Supaya apa yang dia gagas itu lebih sempurna. Apa yang dia bangun itu bisa dituntaskan. Karena kalau tidak tuntas tentu masyarakat yang rugi. Jadi datanya seperti itu. Lalu pengalaman saya pribadi ketika dulu memimpin NTB selama 10 tahun dari 2008 sampai 2018, memang saya rasakan betul bahwa ya saya sebagai pemimpin itu butuh 2 periode. Banyak hal yang dilaksanakan, yang dituntaskan di periode kedua itu fondasinya sudah ada di periode pertama. Konversi Bank NTB menjadi Bank Syariah itu dari periode pertama kita gagas. Kemudian Muslim Friendly Tourism, ya, wisata halal yang bahasa sederhananya itu juga dari periode pertama kita gagas. Termasuk misalnya pembenahan infrastruktur. Jalan di seluruh NTB, pembenahan jembatan dan beragam infrastruktur, itu kita fondasikan dari periode pertama. Jadi pengalaman saya pemimpin memang butuh 2 periode. Karena itu saya sampaikan waktu itu saya dukung Zul Rohmi. Walaupun sekarang memang sudah tidak relevan karena Zul bukan sama Rohmi, ya, tetapi ya saya melihat dan meyakini bahwa pemimpin itu butuh 2 periode untuk bisa menuntaskan apa-apa yang dia siapkan dan itu kembali kepada kemaslahatan masyarakat. Nah, kemudian saya juga berstatement dulu ya bahwa NWDI itu tidak mendukung Rohmi Firin. Nah, kenapa saya berstatement seperti itu? Ya karena memang faktanya seperti itu. Jadi memang faktanya adalah bahwa NWDI sebagai organisasi itu tidak mendukung Rohmi Firin sebagai pasangan calon gubernur. Tidak pernah ada dukungan itu. Nah sekarang ya saya sampaikan lagi gitu, saya statementkan lagi karena memang ini perlu ya saya sampaikan agar tidak terjadi misunderstanding, tidak terjadi kesalahpahaman, ya baik di NTB maupun di luar NTB. Jadi itu 2 statement saya yang saya pernah sampaikan dan tetap saya pegang sampai sekarang terkait dengan Pilgub NTB. Saya harap seperti itu, karena kan pemegang otoritas tertinggi itu tetap seorang gubernur ya, karena konstruksi undang-undangnya kan seperti itu. Wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah gubernur, pemegang kekuasaan keuangan daerah itu juga gubernur, termasuk juga yang bertanggung jawab dalam interaksi antara eksekutif dan legislatif itu juga gubernur. Yang menandatangani APBD bersama DPRD itu juga gubernur. Jadi dengan berubahnya misalnya wakil yang berubah di periode kedua, ya saya tetap berharap kesinambungan itu bisa berjalan. Karena memang faktanya, legalnya, formalnya, substansialnya gubernur adalah memang pemegang kendali pembangunan di daerah. Saya sama Dr. Zul itu memang sudah lama bersahabat ya. Kita bersahabat sudah 20-an tahun. Kemudian juga ya beliau itu memang intens komunikasi. Baik ketika dulu di periode pertama memimpin, ya bertanya tentang banyak hal, diskusi, sering ketemu gitu. Dan juga sekarang dalam proses pencalonan ini juga beliau cukup sering lah datang, berjumpa, berdiskusi atau ya teleponan gitu. Dan itu semua menurut saya bagus dan saya mengapresiasi itu karena tidak semua pemimpin yang datang belakangan ya,
itu mau membuka komunikasi dengan intens kepada pemimpin yang sebelumnya. Karena misalnya ada istilah si A di bawah bayang-bayang si B gitu kan, sehingga misalnya pemimpin itu merasa, wah saya harus bangun sendiri legacy saya gitu. Kalau saya dekat-dekat terus sama pemimpin yang lama ini, nanti saya dianggap di bawah bayang-bayangnya begitu. Nah, kalau Dr. Zul yang saya lihat sih nggak ada nggak ada kekhawatiran itu. Jadi ya mengalir saja, dan itu menurut saya hal yang harus saya apresiasi. Menjaga persahabatan dan tetap melihat bahwa pemimpin-pemimpin yang ada yang sebelumnya sudah memimpin NTB itu bisa jadi memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan NTB ke depan. Ya, tentu ini kan era demokrasi ya, semua pihak boleh berpendapat, dan itulah kesehatan kita sebagai satu bangsa kalau ada pendapat dan pendapat yang berbeda, yang lalu kemudian kita cari solusi yang terbaik, atau itu menjadi asas untuk kita meningkatkan sesuatu keadaan dari yang kurang menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain yang perlu kita ingat juga, dan ini kita alami bersama, bahwa pasangan Zulrohmi itu di periode pertama memang menghadapi eksternal, ya, tantangan eksternal dalam arti tantangan dari luar yang diciptakan oleh alam. Ada gempa bumi yang berkepanjangan pada waktu itu 2018 di awal pemerintahan, khususnya rehabilitasi, kemudian rekonstruksi, dan saya tahu persis itu memang membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar. Lalu kemudian ada COVID-19, itu juga hampir 2 tahun. Jadi saya pikir pemimpin kita pada periode pertama kemarin itu sudah berusaha maksimal ya, dengan pencapaian-pencapaian yang ada, dan kita apresiasi itu. Ya tentu saya sebagaimana masyarakat NTB yang lain ya mengapresiasi itu ya. Karena menghadirkan event internasional ke NTB ini kan bukan sesuatu yang gampang. Ada 34, bahkan sekarang sudah 38 provinsi ya, semuanya kan bersaing. Dan kalau kita bisa menarik satu event internasional, itu menurut saya suatu pencapaian. Karena itu misalnya GP1, kemudian ada MXGP ya, kemudian juga event-event yang lain, termasuk nanti akan ada PON ya. Itu menurut saya itu modal untuk kita lebih mengenalkan NTB keluar, dan juga memperkuat branding NTB sebagai daerah utama untuk destinasi wisata dan juga investasi. Dan saya mendorong ya untuk misalnya nanti kepemimpinan di periode kedua itu lebih diperkuat lagi, sehingga sekali lagi kita beradab menjadi pilihan utama untuk pariwisata dan investasi. Itu akan mendrive pertumbuhan ekonomi kita di NTB.